Puji Tuhan, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Malam hari ini kembali kita akan mendengarkan Renungan Malam Syosyanim. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Maha baik, Maha pengasih, dan Engkau yang telah memberikan perlindungan dan penjagaan-Mu sepanjang hari ini atas kehidupan kami. Malam hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap hati-hati kami, pendengaran kami, supaya firman Tuhan itu bekerja, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tema firman Tuhan pada saat malam hari ini fokus dan berlatih. Untuk menghasilkan gambar atau hasil yang baik, seorang kameramen harus fokus pada titik atau pusat gambar yang akan diambil, atau ia perlu memperhatikan jaraknya. Begitu juga seorang olahragawan, ia harus fokus melatih dirinya untuk meraih harapan-harapan, tentunya kemenangan. Dalam menjalani hidup ini, kita akui bahwa tidak ada tujuan lain yang dapat memberikan kepuasan selain kita memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kita dibentuk oleh Allah dengan unik, berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tetapi kita dipanggil, kita ditetapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Panggilan ini mungkin berbeda-beda di antara kita satu dengan yang lainnya. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Sama seperti anggota tubuh kita. Ada banyak anggota, tetapi memiliki fungsi yang berbeda-beda, melakukan tugasnya berbeda-beda, namun anggota tubuh kita ini saling melengkapi. Kaki kanan dengan kaki kiri harus berbeda. Ya, tangan kanan, tangan kiri harus berbeda. Dan Tuhan ciptakan itu dengan fungsinya masing-masing. Tuhan menciptakan keindahan yang sempurna guna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam hidup ini kita apabila tidak memiliki tujuan, maka sia-sia. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan firman Tuhan. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan.
Ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Rasul Paulus menegaskan tujuan hidupnya diarahkan untuk memenuhi panggilan surgawi, supaya ia memperoleh mahkota yang abadi yang dijanjikan Allah. Dalam ayat ini, Paulus menggunakan contoh seorang olahraga untuk menggambarkan komitmennya, kesungguhannya dalam melayani Tuhan. Ia menyatakan bahwa ia tidak berlari tanpa tujuan dan tidak memukul sembarangan sebagai seorang petinju. Firman ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan fokus di dalam hidup kita. Sama seperti atlet yang berlari dengan tujuan sampai kepada garis finish. Dia nggak akan asal-asalan dalam berlari. Kita pun harus memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita. Bukan seberapa panjang, tetapi adakah hidup kita berarti? Berusaha mencapai dengan fokus dan tekun melakukannya. Firman ini mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki disiplin diri dalam hidup. Petinju harus mengontrol dirinya dalam memukul lawan. Dia nggak sembarangan memukul, tetapi bagaimana dia meninju, memukul lawannya dengan tepat. Kita pun harus memiliki atau menahan diri untuk menghadapi setiap tantangan, godaan di dalam hidup kita. Seperti petinju tadi, apabila ia sembarangan memukul, nggak tepat dengan sasaran, maka pukulan-pukulan seorang petinju ini sia-sia. Dia sembarangan memukul, hanya akan menghabiskan tenaganya. Ia perlu menguasai diri sepenuhnya supaya tepat sasaran memukulkan tinjunya, dan dia tidak kehabisan tenaga. Ya, ia harus fokus. Gambaran daripada Rasul Paulus ini sangat jelas dalam hal memberitakan Injil. Dia juga mengingatkan bahwa jangan sampai sebagai seorang pemberita Injil karena aktivitasnya menjadi lupa dengan pribadi yang dia beritakan. Harus fokusnya, harus pusatnya adalah Kristus. Karena apabila salah, maka fatal, ya. Ungkapan Rasul Paulus, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak, adalah ungkapan kekhawatiran daripada Rasul Paulus. Jika kehidupannya sembarangan atau sembrono, dia akan berakhir seperti petinju sembrono yang kalah. Mari kita renungkan dengan baik apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, apa yang menjadi pengalaman rohani daripada Rasul Paulus untuk firman Tuhan, untuk Injil. Jangan sampai merasa khawatir akan ditolak. Bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan iman
percaya kita. Pemberitaan Injil bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan atau pendeta, tetapi sebagai umat-umat Tuhan, kita pun dipanggil untuk kita sebagai pewarta Injil, pemberita kabar, berita sukacita kepada banyak orang. Sehingga banyak orang diselamatkan, sehingga banyak orang mengenal Tuhan. Maka mari kembali, bukankah kita seharusnya memiliki sikap yang sama seperti Rasul Paulus? Kita belajar seperti Rasul Paulus menggunakan gambaran pelari, petinju dalam perjalanan imannya. Dia mengatakan bahwa kita tidak boleh hidup tanpa tujuan, atau kita nggak boleh jalani kehidupan kita dengan sembarangan. Sebaliknya, kita harus memiliki fokus yang jelas dalam iman, dalam menjaga kehidupan kita, dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Beberapa hal yang kita dapat ambil dari teladan Rasul Paulus supaya kehidupannya fokus dan tidak sembarangan. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Seperti atlet yang berlari untuk mencapai garis akhir atau finish, kita juga harus memiliki tujuan yang jelas dalam iman kita. Tujuan tersebut adalah untuk menjadi seperti Kristus dan menyampaikan Injil kepada orang lain. Ya, ingatkan dalam diri kita, saya harus fokus. Supaya saya fokus, hal yang harus saya lakukan yang pertama, punya tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas saya adalah menjadi pembawa kabar, berita, firman Tuhan kepada orang lain. Yang kedua, disiplin secara pribadi. Seperti seorang petinju, dia melatih dirinya dengan keras, dia melatih dirinya, dia melatih pribadinya. Begitu juga dengan kita. Apa yang perlu kita latih dalam hidup kita? Kita perlu bersekutu. Kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu berdoa. Kita perlu melatih manusia rohani kita dengan disiplin, dengan komitmen, dilihat atau tidak dilihat orang lain. Kita lakukan itu karena kita perlu Tuhan, ya. Jangan sampai kita mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan setiap saat, setiap waktu, karena hal inilah yang membawa kehidupan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus? Menjaga kualitas hidup rohani. Ketika kita menjalani kehidupan yang tidak sembarangan, pastikan bahwa hidup kerohanian kita menghasilkan buah. Buahnya itu bertambah, sehingga artinya kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hal-hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ia mempunyai tujuan yang jelas, dia disiplin secara pribadi, dia menjaga kualitas hidup kerohaniannya. Jangan jalani kehidupan ini dengan sembarangan. Kita harus selalu fokus kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Kita perlu melatih tubuh kita agar kita dapat menguasainya sepenuhnya, sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kehidupan kita tercapai. Jangan lengah
dalam memberitakan Injil lewat hidup kita. Jangan seperti seorang yang calo yang ada di angkot atau di bis. Ayo, dia mencari penumpang, berharap orang naik, mobilnya itu penuh atau bisnya itu penuh, angkotnya itu penuh, tapi dia sendiri tertinggal. Seharusnya ini menjadi perhatian dalam hidup kita. Kita harus memiliki tujuan hidup yang diarahkan kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, hidup yang memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita ini berguna. Mari fokus, dan hal ini perlu kita latih. Jadi berlatihlah dengan disiplin untuk di atas segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami fokus dan melatih diri kami, mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan untuk kami mencapai suatu tujuan yang mulia, yaitu kami terpanggil untuk kami menjadi pekabar Injilnya Tuhan. Tolong kami untuk kami dapat melatih diri kami melakukannya dengan setia, menjaga kualitas hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami, berkati gereja Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.